dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu, dalam Al-Quran itu la raiba fihi, kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, dijamin kebenarannya Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan ini juga kemarin malam nih, malam 17 Ramadan adalah peristiwa bersejarah bagi umat Islam, yaitu peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama di Lauh Mahfuz, ditempatkan di Baitul Izzah, turun dengan sempurna. Kemudian turun ke langit dunia lewat malaikat Jibril, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir, berangsur-angsur, kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dari semenjak ayat pertama turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Di usia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan, malam 17 Ramadan, Kanjeng Nabi kerawuan malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril membawa 5 ayat, yaitu yang pertama diturunkan adalah Quran surat Al-Alaq 1-5. Sebelumnya malaikat Jibril berkata kepada Nabi, ini bermusafahah, Iqra ya Muhammad, maca sira Muhammad. Jawabnya Nabi, ma'ana biqori, saya tidak bisa baca, kalau belum sakit maaf. Diulangi lagi oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Jawabnya lagi, ma'ana biqori, kalau belum sakit maaf. Sampai 3 kali, Iqra ya Muhammad. Jawabannya lagi sama, ma'ana biqori. Kemudian Allah memberikan hikmah kepada Rasulullah. Setiap apa yang diberikan, ayat-ayat yang diberikan oleh malaikat Jibril diajarkan kepada Nabi, bisa memahami dan hafal ayat tersebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya kurang lebih, ulang satu kali cara ibu-ibu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra maca sira Muhammad, bismi rabbika kelawan nyebut asmane pangeran sira, khalaq kan nyiptakan sapa Allah ing sira. Bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Hakikatnya kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Walaupun secara biologis yang mencipta adalah yang membuat orang tua kita, bapak ibu kita. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, banyak juga suami istri yang belum menyebut lagi. Terus ada lagi, Allah memberikan mukjizat juga kepada Maryam
Nabi Isa, tanpa suami bisa hamil Nabi Isa. Berarti hakikatnya yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal dadiaken sapa Allah al insana ing manungsa min 'alaqin saking getih kang kentel. Dicipta dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra maca sira Muhammad. Wa rabbuka lan utai pangeran ira iku al akram dan kang maha mulya. Bacalah ya, dan Tuhanmu adalah Dat yang maha mulia. Kemuliaan Allah tidak terbatas seperti manusia, maha mulia. Tadi sudah dibacakan Asmaul ada yang kali ini atau sendiri maha mulia. Termasuk Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Allazi 'allama bil qalam. Allazi utamidat 'allama kang paring ilmu bil qalami kelawan pena. Allah adalah zat yang memberikan pengetahuan kepada manusia dengan lantaran pena, ballpoint untuk menulis, membaca. Dengan menulis dan membaca tadi, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama menjadi berilmu, menjadi tahu. Al insana para manusia tadi yang belajar baca tulis tadi, ma lam ya'lam yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi kata-kata Iqra itu adalah luar biasa filosofinya. Dengan membaca kita akan dibukakan berbagai macam ribuan jutaan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya ilmu, Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu adalah fardu bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu semenjak kamu di alam kandungan sampai ke liang lahat. Sampai ke liang lahat. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak yang sudah nenek-nenek sudah mbah-mbah, tetap wajib menuntut ilmu. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan agama, dengan dinul Islam. Karena apa? Kehidupan setelah di dunia itu adalah kehidupan yang abad dan abada, yang selamanya. Hidup di dunia hanya sebentar. Diibaratkan air di lautan. Napa sih Bapak Ibu? Toya sinten laut niku teng segara niku ibarat akhirat. Dan dunia niku panjenengan dilupakan drijine niku teng laut niku dipun angkat netes banyu. Tetesan niku ibarat urip nang dunia. Berarti dunia kali akhirat berlipat-lipat ribuan kali. Tetesane banyu laut niku urip nang dunia. Tiang jami ketika niku
urip kalangan dunia kados dene mampir ngombe. Mampir ngombe kira-kira wonten setunggal jam mboten Bu? Ngombe mampir ngombe. Mampir ngombe padahal wonten dinten, wonten minggu, wonten bulan, wonten tahun, wonten minggu bertahun-tahun bersama ribuan tahun. Dan itu akhirat itu dan dunia itu mampir ngombe. Berarti hanya sebentar sekali. Tapi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat bagi kita untuk beramal soleh, bekal bagi kita. Termasuk pada pagi hari ini Bapak Ibu melaksanakan ibadah puasa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan adalah puasa yang wajib. Selain di Ramadan berarti bukan puasa wajib. Di Bapak Ibu kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kamu sekalian. Berarti umat sebelum Nabi sudah ada syariat puasa. La'allakum tattaqun, dengan kita berpuasa kita akan mendapatkan predikat tattaqun, predikat takwa. Dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man lan sapa yattaqillaha kang takwa sapa man, yaj'al moko dadi akan sapa Allah lahu kadhe wong sing takwa makhraja, dikeluarkan dari kesulitan hidup. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dikeluarkan dari kesulitan-kesulitan hidup. Bukan dalam Arba'in Nawawiyah itu ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ini kadang-kadang kalau anda dengan pula lepas ke masjid, takwane sakit ini, maka berdiri tenggalan, teng pasar, teng kantor, teng samping, teng putih iwar, kadang-kadang membesar ketika bulannya dengan pulau dipertahankan itu. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Takwa menika imtitsalil awamiri wajtinabin nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa beriman dan iman itu diaplikasikan dengan amal soleh sebagai wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kemudian ayat 184, faman kana minkum maridun aw ala
perjalanan jauh menjadi musafir bisa tidak berpuasa atau medot puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka bagi orang sakit yang tadi sakit atau dalam perjalanan jauh menggantikan puasanya, ngodoni puasane di hari-hari selain Ramadan. Selain Ramadan kan karena bulan itu nggih. Tetapi di Quran tidak dijelaskan ada 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Hari yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, Yaumul Aidaini, 2 hari raya Islam, Idul Fitri dan Idul Adha haram untuk berpuasa, haram untuk menjalani puasa. Kemudian hari yang ketiga, 4 dan 5 adalah hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah haram untuk berpuasa. Terus Bapak Ibu makanya satu sama lagi panjenengan dieling-eling ampun puasa Bu, lagi dengan puasa kesel-kesel orang unik pahala malah unik dosa. Maksudnya sudah enak yang merayakan kemenangan mun sebulan panjenengan puasa itu pas Idul Fitri panjenengan dahar unjuk sing eco, namun berlebihan di karena ada sakit. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, bagi orang-orang yang tidak mampu puasa tapi tidak sakit, tidak bepergian, contoh orang yang sedang hamil, orang yang renta, jongkok, orang yang sedang menyusui, punya anak, ibu-ibu terutama ini. Kalau menyusui di Al-Quran itu haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Jadi produksi asli itu nek didawekan besar itu afdolnya itu 2 tahun disusui putrane panjenengan dengan air susu ibu, ampun kangge air susu sapi, kambing dan sebagainya. Mungkin ngefeknya benten. Kira-kira suka tiru menusan atau tiru kemah Bu? Nah, ini wonten susu kemasan. Ini kami tiap-tiap sing hamil kok sanes ngasih itu buat bisa begini. Nah itu haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna menyusui dengan air susu ibu. Insyaallah barokahipun makin napa dados lare sing saleh, sing sehat jasmani, nggih sehat rohanipun. Allahumma, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek tiap sing hamil jompo setusoni siku saged boten puasa. Tapi di sini pun dikatakan di hari-hari selain Ramadan dan di hari tadi. Tapi kami tiang ini khusus fidyatun ta'amu miskin. Ada tambahan di niku fidyatun tebusan. Rupane ta'amu miskin, ta'amu panganan miskin kanggo miskin, makanan pokok bagi orang miskin. Anggapan ini beras gantung bersama miskin. Data keramik teng Al-Quran boten wonten niku 1 hari 1 mud. Benten Bu. 1 mud niku dipun kilokaken boten wonten sekilo, kirang langkung 7 on. Niku 1 hari. Arep dutan 5 dinten kali dipingaken 7 ping 3 pinten Bu? 3
tusuk kasar berarti 3,5 kilo. 3,5 kilo kalau zakat fitrah lebih titik. Terus faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Barang siapa yang mampu membayarnya, niki berkerelaan membayar fidyah lebih dari itu, ya, kata Allah lebih baik, lebih. Kemudian ketika kita sehat, ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nyawa puasane Bu, nggih, lebih. Ayat selanjutnya, ayat diturunkan di Al-Quran di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah menurunkan kitab Al-Quran di bulan Ramadan. Quran niko hudan linnasi, petunjuk bagi umat manusia. Petunjuk bagi umat manusia. Disebutkan dalam Quran surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya kurang lebih, inna hadzal Qur'ana, sungguh Al-Quran, yahdi lillati hiya aqwam, adalah petunjuk jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minina, dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna as-shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Al-Quran adalah petunjuk jalan yang lurus bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Annalahum, setuneku tetep kadhe wong sing iman kali amal saleh Quran iku ajron kabira, ajron utawi ganjaran kabiron kang agung, mendapatkan pahala yang agung, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita beriman dan beramal soleh, maka jangan bosan-bosan berbuat baik di Bapak Ibu. Saged hablum minallah, saged hablum minannas, saged hablum minal alam. Hablum minallah, panjenengan melampaui puasa, melampaui sholat, panjenengan zikir, membaca Al-Quran, beristighfar, membaca tasbih, ya. Kemudian hablum minannas, berbuat baik kepada sesama, berbakti kepada orang tua, kepada suami, kepada guru, ya. Menolong sesama. Kemudian ketika Bapak Ibu mau berangkat taklim Al-Quran di Masjid Sulaiman SS, di jalan kok ada pecahan beling contohnya bungi, panjenengan ampun meneng mawon Bu. Ini tandanya mana jenengan ampun meneng mawon, berarti mana ditaponi niku nggih. Panjenengan dilimpah niku nang tempat sing aman. Bergane niku teng tengah-tengah dalan saged berbahaya. Ibu nggih, berbahaya kok mangke dipindhet teng tiyang
Nggih mangke dadi sakit wonten sepeda motor wonten mobil sing liwat niku saged balik kempes. Tapi jenengan kok iman jenengan melihatkan beli niko jenengan pikantuk pahala saking Allah Subhanahu. Tengah siko wonten sampah dilalah berserakan panjenengan tutur sampah tengah niku dilebetaken tempat sampah panjenengan pikantuk pahala lan kathah sanget nggih persaingan sing dolan panjenengan lampahi dan dolan panjenengan gesang niku besok niku badhe nulungi kula lan panjenengan. Itu amal saleh mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak beriman, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman, a'tadna lahum akan ditatrapi kepada orang tadi dikasih apa? Adzaban alima, siksa yang sangat pedih. Nomornya di bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab Al-Quran. Al-Quran itu tadi disebutkan adalah obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tapi kalau tidak beriman dolim kepada Al-Quran tidak menjadi obat dan rahmat, tapi kerugian bagi orang tadi. Wala yazidu dzalimina illa khosara. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Quran disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu sekalian adalah barang siapa yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya, mau mengamalkannya. Berarti tadi sebelum ta'lim tausiah Bapak Ibu, saya bersama-sama mengaji Al-Quran. Semoga kita masuk dalam jajaran golongan umat Nabi, umat yang terbaik, umat yang mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat melaksanakan haji wada, salah satu khutbahnya adalah berisi taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yang artinya kurang lebih, kutinggalkan bagi kamu sekalian dua perkara, dua pusaka Kanjeng Nabi. Apabila kamu sekalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya akan tidak tersesat selama-lamanya, alias kita akan berjalan dalam petunjuk yang benar, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua pusaka tadi adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mulyane Quran menika Kanjeng Nabi dawuh, afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Seutama-utama ibadah umat
man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya kurang lebih, barang siapa membaca satu huruf dari kitabnya Allah, kitab Al-Quran, baru satu huruf ini, maka baginya mendapatkan pahala kebaikan, pahala satu kebaikan, dan kebaikan tadi dilipatkan menjadi 10 kebaikan, 10 pahala kebaikan. Nabi tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Panjenengan nembe maos alif lam mim sampun pikantuk pahala 30 kebaikan. Jadi Quran niku di maos niku murah nih. Boten biaya nih, dari boten Pak. Tapi nek boten angsal hidayah Bu, dicurna mawon. Nggih, teng dalem jenengan nggih. Dan iki Quran itu kita disuruh menghiasi rumah-rumah kita itu dengan sholat dan bacaan Quran. Zayyinu buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Zayyinu buyutakum, hiaslah rumah-rumah kamu sekalian, bis-shalah dengan salat, wa qiraatil Qur'an dan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Karena apa? Rumah yang sering dibacakan Al-Quran itu bercahaya, dilihat oleh penduduk langit. Tapi nek orang kalau dibacakan Al-Quran Bu, umahe di dalam niku peteng dedet, peteng ditambah dedet. Nih, dengan kira-kira pengen griyone daleme padang apa peteng Bu? Sedih nggih maos Pur. Jadi Masjid Sulaiman SS ini ditinggali saking lain itu padang, padang regane sering go deres Al-Quran. Dalam panjenengan sering menderes Quran, dalam panjenengan padang, karena Al-Quran adalah cahaya. Pelitane kula lan panjenengan wa nuron wa huda wa rahmah. Cahaya, pelita, petunjuk dan rahmat bagi kita, orang yang beriman, orang yang mau belajar Al-Quran, orang yang membacanya. Ibu boten tentang YouTube, tanggalan kubur Al-Quran menjadi cahaya. Nang kuburan orang ono damare, moso Al-Quran iku dadi damare.
Niki wonten Quran surat Al-Anfal ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang yang beriman. Ini tanda-tanda dari musik iman. Idza dzukirallahu, alif kalani, ketika orang tadi apabila mengingat Allah, berzikir kepada Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Panjenengan nyebut Gusti Allah, pas dikir kalau Gusti Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nek saged dugi ati nggih, antos atine kontak ampun kurang lisan tok nggih. Jadi dikire dohir batin saged dikir. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya ketika kita ingat kepada Allah, ketika kita berzikir kepada Allah. Wa idza tuliyat, dan ketika dibacakan, dan apabila dibacakan alaihi, kepada orang yang beriman tadi, apa yang dibacakan? Ayatuhu, ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran. Ketika orang yang beriman dibacakan ayat Al-Quran, zadat, yakti tambah, yakti bakal tambah, maka akan bertambah. Apa yang tambah? Imanan, akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman ketika dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya. Bapak Ibu, kalau melihat orang yang mau sakaratul maut ditunggoni bacakan Al-Quran, bacakan surat Yasin. Karena kalau dia beriman akan bermanfaat besar bagi orang yang sakit tadi. Di samping di sisi lain mendapatkan barokah pahala bacaan Al-Quran dan juga mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan imannya bertambah karena dia beriman. Dapat rahmatnya Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dia dengan khusyuk supaya kamu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sampun jam itu langkung 5 menit. Mekaten nggih saking kawula awal dumugi akhir sudah tanggal 18 ya Bu ya, ini pagi. Berarti kurang lebih bisa 12 hari lagi kurang lebih panjenengan kula Ramadan Rampung Idul Fitri. Kawula minangka kan paling mriki dipun amanahi sepinamane kathah kekirangan kekhilafan kelebatan kula atur kula pinjatan kula mriki nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah Bapak Ibu nggih. Nggih sepunipun niki panjenengan boten kersakaken kula nggih. Mugi-mugi puasane kula lan panjenengan saged dipun tampi
namun supaya zakat fitrah itu termasuk menentukan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Shaumul abdi mu'allaqun bainas sama wal ard hatta yu'addiya zakatal fitri. Puasa hamba Allah akan tergantung antara langit dan bumi sebelum ditebus dengan zakat fitrah. Niku namung 3 kilo nggih. Lah dalipun iki selama Ramadan dumugi sedherenge Idul Fitri. Ampun supen nggih, ketemu supen. Nek afdole memang sebelum pas subuh niku, tapi anggar subuh panjenengan kan terawat nopo sederek putra wayah saking nggih berbagai daerah nggih. Nanti kita sedaya sadaya Idul Fitri kembali suci, dosanya pun diampuni dening Allah Subhanahu wa taala, kados buku lembarannya pun putih nggih. Setiap bayi baru lahir di dunia dalam keadaan fitrah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Salajengipun niki dosa kali sesami manusia. Saya manusia panjenengan kan biasanya pun sami silaturahim bersalaman-salaman musafah. Ibu nggih, ibu dawuh Kanjeng Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Ma min muslimaini, tidak ada dua orang Islam yaltaqiyani yang bertemu kedua-duanya. Fayatasaffahani, monggo tiang muslim kali niku banjur bermusafahah salaman jaluk ampura-ampuranan illa ghufira lahuma, kecuali diampuni dosa kedua orang Islam tadi qabla an yatafarraqu, sebelum jabat tangannya pisah. Materi nggih saking kula kata dengan perbuatan pamunten nggih mugi-mugi saged bermanfaat. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.